Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, dan kita memohon ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri-diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari buruknya amalan-amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini, yang mudah-mudahan di antara salah satu keutamaan majelis ilmu, wa haffathumul malaikah, para malaikat itu menaungi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Namun di antara hal-hal yang menghilangkan keberkahan majelis ilmu, di antara hal-hal yang menghalangi malaikat mau menaungi kita, di antara hal-hal yang menyebabkan malaikat rahmat enggan mendekat kita, adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Maka mulianya majelis ilmu ketika dua hal ini dihilangkan dari majelis ilmu tersebut. Tidak ada anjing dan tidak ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Dan termasuk gambar-gambar makhluk bernyawa yaitu foto-foto yang dipajang. Jadi beberapa hari yang lalu sudah mau masuk pemilu ya, mulai banyak kalender-kalender yang ditempelkan muka-muka. Maka kalau antum dapat kalender-kalender seperti ini, ada mukanya, potong mukanya. Potong lehernya susah, fotonya banyak. Nanti gini motongnya. Potong mukanya atau tutup wajahnya. Karena inti dari gambar makhluk bernyawa itu adalah wajahnya. Jadi karena di rumah saya sendiri sudah ada kurang lebih 30 lembar kalender yang datang, dan kita nggak tahu ini kalender apa. Ternyata ya ada fotonya dan ada logo partainya. Maka jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, salah satu hal yang menghilangkan berkahnya rumah kita, salah satu hal yang menjadikan malaikat rahmat enggak mau masuk ke dalam rumah kita, adanya gambar-gambar atau patung-patung makhluk bernyawa. Karena tadi ana masuk sini, ana lihat ada itu. Gimana foto presiden, Ustaz? Foto presiden pun, presiden makhluk bernyawa atau tidak? Makhluk bernyawa, ya sudah. Kalau antum sayang sama presiden, enggak perlu dipajang di dinding, simpan di album foto. Jadi tidak perlu dipajang. Nah, kalau ada kalender-kalender seperti itu, tutup saja wajahnya, enggak apa-apa. Atau di blur pakai spidol. Enggak apa-apa ya. Nah, nanti sebelum sholat diturunkan aja, jangan dibuang, sayang. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak.
Nanti ada yang tanya, tiada foto dong Ustaz. Enggak ada yang di dinding. Semua sudah diturunkan. Dek boleh foto di sabu dohore, di pangah dohore bara foto. Ya kita tutup semampu kita. Gimana mainan anak-anak boneka? Bonekanya dikeluarin ketika dipakai aja. Ketika sudah nggak dipakai, masukkan ke lemari, jangan dipajang. Itu yang menjadikan sebab-sebab malaikat rahmat nggak mau masuk. Antum coba rasakan nanti yang rumahnya masih banyak foto, coba rasakan. Sehari saja turunkan semua foto. Rasakan tenangnya rumah tanpa ada foto yang melihat kita. Karena sifatnya foto, ana sudah pernah cerita jamaah. Antum berdiri sini dilihatin, berdiri di situ diikutin lihatnya. Pindah ke situ tetap diikutin. Maka foto itu ada, ya memang benar seperti apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat rahmat tidak mau masuk. Kemudian banyak unsur horor-horornya. Enggak usah lah pajang-pajang foto. Kemana kita melangkah di situ dia melihat. Jadi silahkan rasakan nikmatnya rumah, lapangnya rumah, luasnya rumah tanpa ada foto-foto yang dipajang. Sekarang saya tanya, apa guna foto dipajang? Apa gunanya? Perhiasan, bagus. Apalagi? Mengingat, memorizing. Kenangannya Ustaz, nilai kenangannya. Kan kalau ada tamu datang nanti kita bisa cerita. Ini loh anak saya ketika lulus ini loh anak saya ketika wisuda. Apalagi manfaatnya? Habiskan uang. Nah, sekarang saya tanya. Kira-kira semua tamu yang datang ke rumah kita seneng enggak lihat foto itu? Enggak. Belum lagi foto-foto itu banyak aurat-aurat yang kebuka. Anak kita mungkin ketika baru balil belum pakai hijab. Atau bahkan foto nikah kita sama istri kita. Istri masih pakai konde dan semisal dipajang di rumah. Nggak malu. Istrinya sudah pakai cadar, sudah pakai jilbab besar tapi masih dipajang fotonya. Jadi sedikit manfaatnya. Manfaatnya paling apa? Biar basa-basi. Datang tamu, ini loh cerita-cerita. Lebih luas, lebih lapang rumah itu ketika temboknya bersih dari foto-foto makhluk bernyawa. Patung-patung makhluk bernyawa itu keluarkan semua. Insya Allah antum akan rasakan ketenangan yang luar biasa dari tempat tinggal antum. Makanya selama ini orang ngaji ummah, kalau Ustaz pala panan cau, cek ada foto-foto enggak? Ada patung-patung enggak? Sudah sering ruqyah di rumah Ustaz, tapi tetap aja datang teror gangguan jin. Cek. Ada foto-foto yang dipajang atau ada patung-patung makhluk bernyawa di dalam rumah, segera keluarkan. Kalau disimpan gitu Ustaz, nggak dipajang, disimpan itu sama aja ya? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Di bawah. Ditutup. Ya. Kalau ditutup nggak apa-apa. Inti dari foto itu jadi dia kalau dia kelihatan. Kalau sudah dibalik ya nggak apa-apa. Ada nggak orang majang foto kebalik? Nggak ada, tambah kotor rumahnya. Kalau hanya fungsinya untuk memorizing, untuk mengingat kenang-kenangan, diceritain lagi ke anak cucu, ada album foto. Masukkan ke album, ketika mau cerita keluarkan. Jadi yakin saya, teman-teman yang majang foto itu enggak tiap hari dia ceritain tentang fotonya. Banyakan berdebu fotonya. Jadi ahsannya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada foto-foto yang dipajang di rumah, diturunkan, disimpan rapi di album, insya Allah tidak mengapa. Termasuk itu nanti kita coret saja mukanya. Jangan dipotong, nanti kena pasal penghinaan lagi. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fathul Majid li Syarhi Kitab Tauhid. Kita masih masuk melanjutkan bab yang ke-38. Bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma halallah atau tahlili ma harrama Allah faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Bab tentang orang-orang yang mentaati ulama dan umara, pemimpin-pemimpin, dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan, dan sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan atau menghalalkan apa yang diharamkan. Intinya
Ketika Allah bilang itu haram, tapi datang ulama-ulama yang bilang watibunena, loa, wajora, rawim tahore, maka ini bagian dari menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum pernah dapat suatu daerah enggak? Yang daerah ini enggak mau makan ikan tertentu. Uta Bengkolo. Bengkolo halal atau haram? Hah? Ada yang bilang haram? Halal apa haram? Halal. Semua hewan-hewan yang di laut itu halal. Hiu halal apa haram? Halal. Maka Bengkolo pun halal. Teman-teman yang dari daerah-daerah yang mengharamkannya tidak boleh meyakini bahwasanya Bengkolo itu haram. Itu makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalnya kalau antum alergi karena makanan-makanan tertentu, maka makanan tersebut terhalang dari antum tapi tidak jadi haram buat orang lain. Kenapa jadi haram buat orang lain? Kalau kita ke daerah sana, kadang kita dilarang makan itu. Ayo ngah utake, melondakin-dakin dulam ya. Itu namanya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada alasan yang jelas, maka tidak boleh. Pernah ketemu orang-orang yang cari ilmu, kemudian istilahnya puasa mutih. Dia hanya makan dan minum semua yang berwarna putih. Ngaha oha watingahan uta. Kecuali uta warna bura, uta warna bura. Londe ya. Londe mungkin dimakan. Pokoknya istilahnya puasa mutih untuk mencapai level-level ilmu tertentu, torikot-torikot tertentu. Ini semua bagian dari mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan. Contoh lain lagi, ada orang-orang yang sengaja tidak mau makan daging, vegetarian, tanpa ada alasan yang kuat, misalnya alasan kesehatan atau yang semisalnya. Dia yakini bahwasanya makan binatang itu kejam. Maka ini bagian dari mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil pertama di bab ini yaitu Syekh menukilkan perkataan sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama." Aku khawatir kalian itu akan dihujani batu dari langit. Mai londo ura, pala ura wadu. Batu yang menghujam, menjatuhi kalian dari langit. Aqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan ini loh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqulun, sementara kalian ngucapin qala Abu Bakrin wa Umar. Sementara kalian malah jawab, berkata Abu Bakar begini, berkata Umar radhiyallahu taala anhuma begini. Perkataan yang sangat mulia, yang sangat syarat pelajaran yang disampaikan oleh sahabat ahli tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini menunjukkan sikap yang jelas. Kalau sudah bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa usih jelas hadisna, kemudian sudah jelas ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian daim bui pengupa-ngupa alasan ada masa haram ngupa perkataan ulama dewar enggak ustaz ake dari YouTube ke loa. Akhirnya apa? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan. Kemudian dia lebih percaya perkataan ustaz-ustaz di YouTube, ustaz-ustaz di televisi dan semisalnya. Padahal sudah jelas hadisnya sudah di hadapan mata dia. Sebagaimana sahabat Abdullah bin Abbas membantah para sahabat ketika itu berkaitan dengan masalah fikih haji. Sahabat Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya haji tamattu' itu lebih afdal, bahkan sampai derajat wajib berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh sebahagian para sahabat dibantah bahwasanya ini loh pendapat Umar bin Khattab, ini loh pendapat Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma yang mengatakan bahwasanya haji ifrad yang lebih utama.
Jadi haji tamattu itu digabung umroh sama hajinya. Kalau ifrad itu dia pisah sendiri-sendiri umroh sama hajinya. Terlepas dari masalah fikih tersebut, sikap yang sangat baik yang ditunjukkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Sekalipun itu perkataan Abu Bakar, sekalipun itu perkataan Umar, lebih-lebih lagi perkataan Imam Syafi'i, perkataan Imam Ahmad, perkataan Imam Abu Hanifah, perkataan Imam Malik, sahabat saja tidak berhak digunakan untuk menentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi perkataan-perkataan para ulama selain sahabat. Oleh karena itu, kita sudah punya kaidah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian bertentangan, beda pendapat tentang satu masalah agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Ustaz, berarti bipakiku perkataan ulama. Bukan berarti hadis ini menunjukkan kita tidak megang perkataan ulama. Akan tetapi perkataan ulama itu kita gunakan untuk menguatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali cari-cari perkataan ulama untuk sengaja bantah hadis. Contoh, hadis yang sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu, yaitu tentang aqwamun yastahilluna al-ma'azif. Nabi SAW mengabarkan akan ada kaum di tengah tubuh umat Islam ini yang menghalalkan alat musik. Hadisnya jelas atau masih buram? Jelas. Kalau kita belajar tata bahasa, ini kan bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke Indonesianya, menghalalkan alat-alat musik. Berarti alat musik halal atau haram? Haram. Karena Nabi SAW sandingkan dengan khomer, sandingkan dengan sutra bagi laki-laki, sandingkan dengan zina, dengan perkara-perkara yang sudah jelas haramnya. Kita sudah dapat pembahasan para ulama tentang haramnya musik. Sudah ada ustadz yang ngingetin kita. Berarti imbi mendai tior ceramah ustadz di YouTube. Deh ke, wara ustadz membolehkan. Ngahi ustadz ke, mau dia jazz, mau dia rock and roll, mau dia pop, mau dangdut, selama isinya baik, tibunena. Ini namanya mau membantah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan orang-orang yang tidak jelas, ulama pun bukan. Oleh karena itu, termasuk ke dalam bab ini yaitu orang-orang yang taklid kepada ustadz-ustadz tertentu yang padahal sudah jelas pendapatnya itu salah, akan tetapi dipaksakan porona au ngahi ustadz akan aku ke imbi. Ti imbi konen ngahi hadis, konen ngahi Quran, aku lebih imbi ustadz akan. Nah, ini juga sudah termasuk ke dalam taklid yang berlebihan yang menjatuhkan seseorang ke dalam amalan, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan yang sangat bagus dari Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ini sikap yang sangat bagus. Ma minna illudun alaihi. Seandainya semua kita tidak ada yang diterima 100% pendapatnya. Kita semua ini ada orang-orang yang berhak diterima dan berhak ditolak pendapatnya. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini. Sambil memberikan isyarat kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, wa usimaina dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terima semua itu. Tidak ada ranah untuk cari-cari celah untuk ditolak. Tapi kalau datangnya dari ulama, datangnya dari para sahabat, datangnya dari para tabi'in, maka itu masih bisa ditimbang. Perkataan manusia itu bisa diterima dan bisa ditolak, kecuali perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam semua harus diterima. Itu maksud dari perkataan Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian dalil berikutnya di bab ini yaitu perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu." Saya merasa takjub, heran, bingung, luar biasa, wento, ajib.
takjub kepada orang-orang yang sudah mengetahui tentang ilmu isnad, ilmu sanad, wa urtanauna ilmu tentang hadis, derajat hadis, ake sahih, ake hasan, ake dhaif, ake maudhu. Dia sudah mengetahui ilmu tentang isnad, wasihhatahu, dan tentang ilmu bagaimana hadis itu bisa jadi sahih, bagaimana bisa jadi hasan, bagaimana bisa jadi dhaif dan semisalnya. Orang-orang tersebut sudah tahu tentang ilmu isnad. Wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Sementara mereka lebih memilih pendapat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Jadi salah satu ulama yang sangat terkenal dan sangat sering dinukilkan perkataan-perkataan hikmahnya yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Maksud Imam Ahmad bukan menjelekkan Sufyan Ats-Tsauri. Maksud Imam Ahmad rahimahullahu taala untuk menyadarkan jangan terlalu terlena dengan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kalian harus lebih ta'zim, lebih mengagungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikap seorang muslim itu jangan dikit-dikit berkata ulama ini, berkata ulama ini. Sikap seorang muslim adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu kurang lebih maksud dari Imam Ahmad. Wallahu ta'ala yaqul, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kalian, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Dan berilah peringatan kepada orang-orang yang menyelisihi perkara tersebut, menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Jangan-jangan mereka akan tertimpa fitnah atau mereka ditimpa azab yang sangat pedih. Kemudian Imam Ahmad setelah membacakan ayat ini dalam surah An-Nur ayat 63, beliau berkata kepada orang yang diajak bicara, "Atadri mal fitnah?" Kamu tahu apa maksud fitnah di ayat tersebut? Jadi orang-orang yang menyelisihi pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditimpa fitnah. Kamu tahu apa maksud fitnah di ayat tersebut? Beliau mengatakan al-fitnatu asyirku. Fitnah di ayat tersebut adalah kesyirikan. Jadi orang-orang yang sering menyelisihi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat rawan terjatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa? La'allahu idza radda ba'dha qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un minaz zayghi fayahlik. Kenapa? Karena ketika dia menolak sebahagian atau beberapa atau bahkan satu dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan mulai muncul kesesatan di dalam hatinya. Yang awalnya kesesatan ini kecil, semakin lama kesesatan ini semakin besar sampai menghancurkannya. Jadi menolak satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu konsekuensinya besar. Debune ustaz. Tiwa ustaz, luar biasa kadeen toy wa ura. Beda bab kalau kita mengakui itu dosa berdasarkan hadis yang sampai ke kita, namun kita belum mampu untuk meninggalkannya. Itu berbeda dengan orang-orang yang sudah datang hadis kepadanya, kemudian wati imbina dewar masa war hadis menjadi waliro nahu aib toi sampai naik sampai tua ke tanau Islam jauh tiar raka ke hadis itu. Ini sudah masuk bab al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi kalau posisinya kita sudah dapat hadis misalnya tentang haramnya musik, tibu owi ustaz, tibu owi sekali. Tapi kita masih meyakini hal tersebut adalah perkara yang haram, maka kita berdosa, tapi tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Namun kalau kasusnya hadisnya sudah jelas, penjelasan para ulama, para asatidzah sudah jelas tentang haramnya musik, tapi kita remehkan, masa war hadis meneder turun gahi ustaz ga? Nah, banyak kan yang seperti ini kita temukan di tengah-tengah masyarakat, maka inilah yang dikhawatirkan oleh Imam Ahmad. Terjatuh dia di dalam hatinya zaygun, ada
kesesatan. Awalnya sedikit, lama-lama jadi hitam hatinya. Kita sudah pernah bahas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi hati. Tu'radu fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Dibentangkan fitnah di hadapan hati manusia seperti tikar, sehelai demi sehelai, selembar demi selembar. Bunedau mangana apa bahasa bimanya tikar? Nah, bunedau mangana dipi. Seperti itulah fitnah dibentangkan kepada hati manusia. Stoi. Fa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Hati mana saja yang mengingkari fitnah tersebut, artinya apa? Dia ingkari bahwasanya itu perbuatan haram, ini maksiat, ini dosa, maka ditorehkan di dalam hatinya satu titik putih. Fa ayyu qalbin usyribaha, dan hati mana saja yang menerima fitnah itu, maksudnya apa? Tibunena masa haram ake. Diterima fitnah tersebut, nukitat fihi nuktatun sauda, maka ditorehkan di hati tersebut satu titik hitam. Jadi fitnah itu stoi, wati sekaligus nah. Stoi, satu titik. Kalau titik hitamnya mayoritas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta tasira ila qalbain, sampai secara umum hati manusia itu terbagi menjadi dua. Hati yang pertama kalkuzi mujakhiyah, seperti gelap, seperti cangkir yang dibalik. Waris simnai cangkir, wara kelihatan enggak di dalamnya? Enggak kelihatan, gelap gulita. Seperti itulah kondisi hati yang sudah keseringan makan fitnah. Entah fitnah syahwat atau fitnah syubhat. La ya'rifu ma'rufan, sampai watir patah konen rawim tahu. Sudah kebalik, makanya dia melihat sesuatu yang baik itu sebagai sesuatu yang buruk. Edan daudhoma cahamai sembeare, daudhoma pansos akai. Daudhoma cari muka di rumah. Sudah kebalik penglihatannya, saking parahnya hatinya. Kemudian dia melihat orang-orang yang terjerumus ke dalam maksiat, tahap talau joge, lau batu orhen tak aka, caru hiburan dunia, akakum caru. Dia melihat sesuatu yang mungkar itu sebagai suatu kebaikan, dan dia melihat sesuatu yang baik itu sebagai suatu kemungkaran. Waur sembali olen. Makanya termasuk dalam masalah ini, koreksi hati kita. Bagaimana kita melihat perkara musik ini? Kalau hati kita bisa menerima apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah masih ada titik-titik putih, harapan-harapan hidayah di hati kita. Tapi kalau hati kita susah diterima ba'ade ustaz. Toir rawi ke, or biasa dirawi. Tilona terima ade ke. Maka jangan-jangan hati kita seperti hati yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti cangkir hitam yang sudah dibalik. Tilona bedakan bem taho bema iha. Wal iyadu billah. Ini perkataan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan perkataan Imam Ahmad ini setidaknya menyinggung 4 golongan. 4 golongan orang-orang yang sering menyelisihi perkataan Nabi, menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala dengan pendapat-pendapat pribadi mereka atau pendapat-pendapat kelompok mereka atau bahkan pendapat-pendapat organisasi dan partai mereka. Di antara contohnya yang pertama yaitu orang-orang yang mendalami ilmu kalam atau ilmu filsafat. Mereka punya kaidah semua harus disaring dan ditimbang dulu dengan akalnya, baru kita terima. Kalau enggak masuk akal, kita tidak terima. Berarti mereka tidak menganggap wudu itu batal dengan kentut. Kenapa? Karena kentut itu lewat mana?
lewat dubur. Harusnya pantat yang dicuci, bukan anggota badan yang lain. Kalau main akal-akalan, dalam syariat Islam, misal saya ajak Anda berpikir, kita pakai rumus yang biasa dipakai masyarakat. Kan taho, kan rawim taho, tibunena. Anda sholat, takbiratul ihram. Kalimat takbir apa? Allahu Akbar. Ada enggak kalimat yang lebih mulia dari takbir? Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdhalul dzikr. Zikir yang paling afdal itu apa? La ilaha illallah. Berarti lebih afdal mana kalau ana tanya? Allahu Akbar atau la ilaha illallah? La ilaha illallah. Nah, sekarang kita pakai rumus. Kan tahu ada orang sholat la ilaha illallah. Bagaimana? Sah enggak sholatnya? Tidak sah. Karena dia hanya mengedepankan akalnya, tidak mengedepankan wahyu. Kalau orang yang mengedepankan wahyu, meskipun manusia menganggap kiki rawim tahu, tapi tidak ada perintahnya dalam syariat Islam, maka tetap itu bukan perbuatan yang baik. Kita sudah faham kaidahnya dalam perkara agama, urusan-urusan ukhrawi, perkara-perkara akhirat, hukum asalnya itu at-tahrim, haram, hatta ja'ad dalil, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Saya kasih contoh. Baca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat, ada perintahnya atau tidak? Ada. Berarti kita merutinkan Al-Kahfi setiap hari Jumat karena perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada dalilnya. Kita yakini Al-Kahfi saat itu lebih afdol dibanding surat-surat yang lain untuk dibaca. Nah, sekarang ada orang baca. Terbaca bunga eloko ke, loko ganteng anare baca surah Yusuf. Atau ada kasus lain. Terbaca surah Ali Imran setiap hari Senin. Lauku keluarga daike bunek keluarga Imran. Nah, maka ini dia menentukan satu rumus sendiri, bawa rumus sendiri. Tidak ada perintahnya, balik lagi ke kaidahnya. Selama tidak ada perintahnya, perkara ibadah itu jadi haram. Silakan ditimbang ke ibadah-ibadah yang lain. Makanya kalau antum diajak ngerjain suatu amalan, tanya, "Ada dalil nata?" Mai talau doa pempur penai. Ada dalil tah? Jangan ya. Jadi jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, ketika kita berbicara perkara ini, perkara yang sangat luar biasa fatal, akan tetapi mboton daike maka moda. Waraja ustad aka maka halal nare. Berarti ustad aka tanggung dosa. Daike batung ustad aka Pak. La haula wala quwata illa billah. Padahal sudah jelas di hadapan matanya ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh yang pertama, orang-orang yang belajar filsafat yang mendahulukan akal. Contoh yang kedua, orang-orang yang taklid kepada mursyid atau kiai-kiainya tanpa mengindahkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah KKN di satu daerah dan kami jumpai beberapa masyarakatnya bilang gini dalam bahasa Jawa, tapi ya ana terjemahkan ke bahasa Indonesia. Pokoknya apa kata kiai itu kami ikut. Apa yang diperintahkan kiai itu yang kami kerjakan. Kami enggak peduli ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis, kami enggak peduli. Pokoknya apa yang diperintahkan oleh kiai kami itu yang kami kerjakan. Maka inilah yang disebut taklid buta. Tirfikin wara hadis rabunena, tirfikin wara larangan Nabi SAW atau bune. Surang gahi kiaina halal dihalal syara'. Surang gahi kiaina haram diharam syara'. Ini yang dikhawatirkan dan menimpa masyarakat awam. Contoh yang lain, orang-orang yang menyelisihi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah orang-orang yang menyerukan untuk taklid dalam bermazhab. Beberapa bulan yang lalu ramai di sosmed debat. Pokoknya mazhab ini kalau nggak bermazhab gini dan semisalnya. Maka sebagian oknum menggiring orang-orang awam untuk taklid terhadap mazhab. Sekarang saya kasih pandangan. Imam Syafi'i pernah belajar ke Imam Malik. Apa mazhab Imam Malik? Maliki. Imam Syafi'i ikut mazhab Maliki atau tidak? Enggak. Mazhab Syafi'i. Nah, sekarang contoh lain lagi. Imam Syafi'i pun pernah belajar kepada ulama bermazhab Hanafi bernama Abul Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i ikut mazhab Hanafi atau tidak? Enggak. Sekarang Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah belajar ke siapa? Imam Syafi'i. Imam Ahmad ikut mazhab Syafi'i atau tidak? Enggak. Imam Ahmad mazhabnya Hambali. Nah, sikap para ulama ini menunjukkan bahwasanya fanatik mazhab yang berlebihan itu justru menjerumuskan seseorang ke dalam kesesatan. Lihat sikap para ulama. Bukan berarti saya Syafi'i, kamu Hambali, saya nggak mau belajar sama kamu. Tidak. Adanya mazhab di kalangan para salaf itu salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan mempelajari fikih dalam syariat Islam. Adapun akidah mereka semua satu, ala manhajis salaf ma ana alaihi wa ashabi. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Itulah akidah para imam-imam mazhab. Jadi kalau dikatakan pokoknya mazhab ini benar, mazhab ini salah, maka ini disebut taklid terhadap mazhab dan menyelisihi praktek-praktek dari para ulama. Saya kasih contoh. Dalam mazhab Syafi'i, hukum cadar misalnya. Cadar, mazhab Maliki dan Hanafi itu berpendapat, mayoritasnya berpendapat wajah itu bukan aurat. Menutupnya hukumnya mustahab, sunnah, enggak wajib. Kemudian kalau dikhawatirkan terjadi fitnah, misalnya gagalalo na dosi wede dahu adana kecelakaan saat domone marait kompesiare, maka dia pakai cadar. Wajib ketika dikhawatirkan terjadi fitnah. Maka kalau dalam mazhab Maliki, mazhab Hanafi, wajah itu bukan aurat, kemudian ditutupnya itu sunnah, tidak wajib. Kalau dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama mazhab Syafi'i, wajah itu termasuk aurat dan wajib ditutup. Bahkan ini, apalagi ini wajib ditutup. Makanya kita lihat sebahagian negara yang kuat mazhab Syafi'inya, akhwatnya itu udah pakai cadar, ada lagi jaring yang nutup rapat sekali karena memegang pendapat mazhab Syafi'i. Nah, sekarang kita tanyakan orang-orang yang banyak sekarang mengaku mazhab Syafi'i, bagaimana pandangan mereka tentang cadar? Katanya apa? Budaya Arab kah? Lailo budaya dai, ain batu. Padahal mereka adalah orang-orang yang mengaku bermazhab Syafi'i. Akan tetapi banyak pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang diselisihi. Bahkan lebih dari itu, dalam mazhab Hambali sama seperti mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya wajah ini adalah aurat, wajib ditutup. Hatta kuku pun itu aurat. Jadi seluruh bagian tubuh wanita dari ujung atas sampai ujung bawah itu aurat. Makanya kita sering lihat akhwat-akhwat di Saudi dan sekitarnya itu semuanya ketutup sampai pakai kaos tangan yang rapat sekali. Ini mengambil pendapat di mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Adzannya. Itu 3 contoh orang-orang yang menyelisihi pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat susah diingatkan.
Ada contoh yang keempat. Ahkikum kembawalire. Orang-orang yang fanatik partai atau fanatik calon-calon tertentu. Ini adalah orang-orang yang sangat susah disadarkan. Ketika disampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia lebih memilih partainya, lebih memilih paslon dukungannya dan semisalnya. Jadi jamaah kaum muslimin, azanillahu wa iyyakum, salah satu hal yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan, ke dalam kesesatan, yaitu ketika sudah mulai menolak perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibantah dengan pendapatnya sendiri, dibantah dengan pendapat kiainya, dibantah dengan pendapat organisasinya, dibantah dengan pendapat partainya. Maka ini yang sangat kita khawatirkan menimpa kita semua. Hadis terakhir biar kita selesaikan bab ini. An Adi bin Hatim, dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala an, annahu sami'a Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah. Beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini dalam surah At-Taubah ayat 31. Ayat yang sudah pernah kita bahas. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Tentang orang-orang Yahud dan Nasara, mereka menjadikan ahbar dan ruhban, rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Nah, sahabat Adi bin Hatim dahulunya adalah orang Nasoro. Fakultu, maka sahabat Adi bin Hatim mengatakan, inna lasna na'buduhum. Wahai Nabi, madadoh wati nembas ya doho, wati nembas pendeta-pendeta. Bau lo akan eli ayat. Jadi seakan-akan ditanya seperti itu. Alaisa yuharrimuna ma ahallallah. Bukankah mereka mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan? Fatuharrimunah, maka kalian pun ikut-ikut mengharamkannya. Wa yahilluna ma harramallah, dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Fatahilluna, dan kalian pun ikut-ikutan menghalalkan. Kemudian sahabat Adi bin Hatim mengatakan, bala, encihi romona. Faqala Nabi SAW bersabda, fatilka ibadatuhum. Itulah yang disebut kalian beribadah kepada mereka. Kita azan dulu, wallahu taala a'lam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Jemaah kaum muslimin azanillahu iyyakum, maka dari hadis dari Adi bin Hatim ini sekaligus menutup pembahasan kita dari bab yang ke-38 yang menunjukkan bahwasanya di luar agama Islam pun secara tidak langsung mereka menyembah pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka. Tapi mereka enggak sadar, sampai sahabat Adi bin Hatim yang dahulunya orang Nasara bertanya kepada Nabi SAW, madadoh wati nembam syadoh Nabi. Kemudian Nabi SAW jawab, mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kemudian kalian ikut pendapat mereka. Dan sebaliknya, mereka menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan. Kemudian kalian ikut pendapat pendeta kalian. Fatilka ibadatuhum. Itulah yang disebut kalian beribadah kepada mereka. Jadi hadis ini bukan hanya, ayat ini bukan hanya untuk orang-orang Nasara dan Yahud. Kena juga teguran kita buat kaum muslimin. Karena banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Ketika disampaikan ayat Allah, hadis-hadis dari Nabi SAW, katanya apa? Orang nahu batung gahi kiai nahu gahin halal, maka wati peduli ku aung gahi hadis, aung gahi qiraah. Porona aung gahi kiai nahu pasti cihi. Maka ini yang sangat dikhawatirkan. Wallahu taala a'lam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjut bab yang ke-39. Wallahu taala a'lam. Kodok itu jangankan makan,
dibunuh saja nggak boleh. Jadi suara sama kan, kodok sama katak sama. Beda spesiesnya aja itu, dari famili dan genus yang sama. Iya. Jadi wallahu taala alam, dari yang kami ketahui bahwasanya sesuatu yang diharamkan untuk dibunuh maka dimakan itu lebih haram lagi. Jadi nggak boleh dibunuh ya, konteks hadisnya itu dilarang dibunuh karena suara dia itu krekok itu dia sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Konteks hadisnya seperti itu. Makanya ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak boleh dibunuh. Kalau mungkin teman-teman yang waktu kecil zaman-zamannya mercon itu sering nyelipin mercon ke mulut kodok, itu dosa besar, itu nggak boleh. Belum tahu ya nggak apa-apa, itu namanya uzur. Al-uzru bil jahl, uzur karena nggak tahu. Kalau kondisinya seperti tadi, buat obat gimana? Darurat nggak sakitnya? Nggoma itu darurat nggak? Bisa ada orang meninggal karena nggoma? Nggak ada. Berarti dia bukan penyakit-penyakit yang darurat. Atau kalau masih ada obat lain, maka nggak boleh pakai yang haram. Masih ada obat-obat yang halal. Cuman zaman itu kan masih belum canggih, informasi belum terbuka. Wallahu ta'ala a'lam. Belalang. Ada yang pernah makan belalang? Santona itu enak itu kalau dibakar. Halal atau haram? Kalau udah jadi bangkai? Halal. Jadi yang halal bangkainya itu ikan-ikanan dan belalang. Nah, kalau mau makan belalang nggak perlu disembelih dulu, langsung bismillah dibunuh, dibakar, halal insyaallah taala. Itu tanya yang sudah makan. Tuh kayak udang malah. Nah, buat hemat mungkin katanya kan info 2023 resesi, ekonomi sulit, daya beli menurun. Ya nggak apa-apa, coba-coba cari alternatif makanan, belalang. Belalang kecil pun boleh. Selama antum kenyang. Laron. Wallahu taala a'lam, yang ana ketahui laron itu termasuk ke dalam serangga-serangga yang hasyishah. Jadi yang menjijikkan. Termasuk apa? Ulat-ulat yang di ya, wallahu taala a'lam. Nanti kalau mau nanya fikih nanya Ustaz Ihsan aja ya. Iya, karena kisahnya, latar belakangnya ketika Nabi Ibrahim dibakar dengan api yang besar itu, semua hewan bantu sebisa mungkin. Semut pun bawa air yang muat tangannya. Semua bantu. Kecuali satu, cecak. Cecak itu ngapain? Nufika naik. Maka cecak itu salah satu hewan yang berkhianat. Oleh karena itu dalam kasus penanganan sihir, kasus-kasus sihir, cecak ini sering jadi binatang tunggangan syaiton-syaiton dan para dukun. Paling sering itu jadi mata-mata. Ini dari kasus yang sering kita lihat ya, kita amati. Orang-orang yang kena gangguan sihir itu biasanya cecaknya banyak di rumah. Pala wati daun di dau. Nakidim pende deh, bahkan tilau raina. Nanti pulang jangan dites ya. Jangan dites. Enggak usah terlalu kepikiran, coba tes war sihir bunya ara umake baka seperempah. Jadi dalam kasus yang memang sudah jelas ada sihir, cecak itu kadang jadi mata-mata. Dan kadang dia tingkah lakunya aneh-aneh, enggak kayak cecak biasa. Bunuh bismillah, dapat pahala. Wallahu taala alam.
Jadi nanya yang lain ini. Di saat kita ngomong, tiba-tiba secara itu terleceh. Ya. Terus kita bilang apa? Denci hingga inau kan? Benar nggak Pak? Sekarang masih ada nggak tahyul kayak gitu? Masih. Itu masuk ke dalam tatoyur juga masuk. Jadi beranggapan nasib baik atau nasib sial karena suatu benda. Mai kupu-kupu arar rezeki kan. Marat tamu mai gitu. Jatuh bulu mata. Apa katanya? Debar dom lingi ade di nahu kan. Jadi itu semua keyakinan-keyakinan jahiliyah. Jadi keyakinan jahiliyah ini justru nakarepo kundai. Nah repo morindai. Bune cerita antum doho itu ada orang pergi haji. Losande harus tancai mah tandok kiblat. Ternyata uman tiwaran cai tadina. Ditutur tembok. Maka orang-orang yang meyakini tahayul, mitos-mitos itu doho makarepo morindai na. Padahal simpel ya keluar aja. Kenapa harus bolongin tembok dan semisalnya? Orangnya ada di sini nggak? Nggak ada ya. Ana nggak tahu cerita itu benar apa enggak, tapi Ana dapat dari antum. Ana ingat. Insyaallah. Cukup ya. Ada pertanyaan dari online. Antum live di mana aja? Banyak sekali kameranya jemaah. Kita jaga niat ya, bukan berarti karena banyak kamera, banyak yang nonton dakwah kita hebat, enggak. Jangan sampai kita niat nambah kamera, nambah peralatan biar menyaingi dakwah-dakwah yang lain. Jaga niat ya ikhwah. Kita mungkin cukupkan persiapan untuk sholat isya. Yang salah dan keliru itu karena kelemahan pribadi saya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.